Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Yadasun teman-teman semua. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita berada di Transmigrasi Sepunggur 2016, yaitu di tempatnya Pak Sukamto, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini itu kita mengantarkan juga ya teman kita yang dari Jawa sana, yaitu Mas Rohmat ya. Beliau merantau ke Kalimantan Utara, ingin bertani ya teman-teman semua ya. Dan alhamdulillah ini untuk rumahnya Pak Sukamto, jembatan dan teras alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman semua ya. Ini sudah keberapa harinya, kita pun sudah istirahat. Dan material ini yang saya belikan masih utuh ya, 10 batang tunggul ini masih utuh. Dan masih sisa juga untuk material yang kemarin yang buat jembatan ini, masih sisa 10-10 dan ada 5-10 juga. Dan alhamdulillahnya untuk Pak Sukamto ini masih duduk-duduk di teras itu ya, lagi nyantai-nyantai sama Mas Rohmat. Nah itu ada Dek Anam tuh. Halo Anam. Nah, itu ada Dek Anam. Nah kita ini melalui jembatan baru ya, jembatan ulin semua. Ini sama yang kayak di tempat Marioto, sama juga tempatnya Mbah Haris, ini sama untuk jembatannya. Nah ini tempat tandon air. Ini buat anu ya, ngambil air ya. Nah ini buat ngambil air. Nah ini terasnya sudah selesai ya, alhamdulillah ini terasnya sudah selesai seperti ini. Nah itu ditutup seperti itu kemarin biar kita nggarap ini tidak panas ya, tidak panasan seperti itu. Nah ini alhamdulillah sudah selesai, sudah ditempati. Ini tinggal proses pengecetan sebetulnya ini ya. Halo Anam. Salim. Dari mana Anam? Oh PKK. Dulu. Nih. Nih. Sawin orang. Terima kasih. Sana sama Mas nih. Sama Mas Rohmat tuh. Sawin rene. Nah. Masih malah perempuan. Sawin. Sama Mas Rohmat. Sama Mas Rohmat. Itu bengong deh. Siapa? Siapa le? Itu Mas Rohmat, itu yang baru datang. Ini dari mana? Lupa saya. Magelang, Mas Rohmat dari Magelang. Beliau ingin berkreasi di sini. Umur masih 34 ya. 34 tahun. Itu masih muda tapi ingin tani, seperti merubah nasib di Kalimantan Utara itu. Terus ini kita bersama Pak Sukamto. Nah, ini kita bersama Pak Sukamto. Nah, ntar kita ngobrol-ngobrol dulu. Bagaimana kabarnya Pak Kamto? Sehat Pak. Mas. Alhamdulillah. Sehat ya. Habis aktivitas apa ini? Masukkan air untuk mandikan daun bawang. Juga ada cabai itu sama sayur mayur kan. Belum mau disiram. Mandikan. Nanti malam lah. Oh nanti malam. Siang hari ini karena habis kayu bakar ya. Apa yang saya kerjakan. Oh gitu. Harus banyak-banyak kayu bakar dulu. Untuk peralatan masak kan. Tuh. Oh gitu. Dan kita lihat itu untuk sampan ini sudah sedemikian rupa ya. Iya. Sampan mulai dari jembatan, mulai dari teras, perasaan jenengan bagaimana? Perasaan saya itu masih ini kadang kaget. Kadang kaget. Iya, karena bayangan saya itu tidak semewah ini untuk jembatan. Ini bagi saya mewah loh. Mewah gitu. Terus 0 komanya besar. Kedua kalinya saya cuman punya sedikit tambahan dari
BSPS. BSPS tuh. Iya, dari bantuan pemerintah kemarin ada sisa. Saya tawarkan kepada konten kreator yang ada, silahkan. Kalau misalnya bisa, saya minta teras tambah ke depan itu panjang 3 meter. Oh gitu. Jadi kemarin dari ada Pak Darin, ada Pak Hasim, ada Bang Madrim. Beliau menghitung kayu. Ternyata bisa. Iya. Dan cuman itu aja yang saya minta. Selain itu, baik dari awal datang kayu sampai kayu dikerjakan sampai selesai itu, saya tidak membantu apapun. Ikut kerja tidak, membantu untuk hal-hal yang lain tidak. Tapi kan padahal jenengan itu tahu ya, cara nukang tahu, ini tahu, tapi jenengan itu menghormati. Satu itu, kedua kalinya rasa kepercayaan saya itu terhadap wakil hamba Allah itu adalah konten kreator. Makanya ya monggo. Kayak kemarin Pak Darien, Pak Hasim, jenengan, Bang Madrim, tak ada tanya-tanya, enggak ada. Kayu yang mau dibutuhkan apa diambil, silakan, itu sudah saya serahkan, monggo. Karena manfaatnya untuk saya. Tapi selama proses pengerjaan itu HE konten kreator juga hamba Allah. Itu saya cuma memberikan rasa kepercayaan saya terhadap konten kreator. Dan saya banyak-banyak bersyukur sampai ini terhadap izin Allah ya. Dari hamba Allah sampai bisa menyalurkan bantuan terhadap saya itu karena izin Allah. Dan terus menerus saya mendoakan beliau panjang umur, nikmat, barokah, rezeki harta pun ditingkatkan. Amin amin ya Allah. Amin. Itu semua hamba Allah yang terlibat dalam membantu kebutuhan keluarga kami pun tetap saya doakan terus. Amin amin ya Allah. Itu. Amin, amin, ya Allah. Ya itu ya ungkapan dari Pak Sukamto selama ini. Alhamdulillah beliau, alhamdulillah ya. Yang penting kami tim kreator di sini itu ingin membantu jenengan. Caranya seperti apa? Caranya dalam segi itu awal-awal kita seperti apa sih jenengan. Alhamdulillah sekarang untuk sekarang sudah ada peningkatan satu demi satu seperti itu. Itu bukan dari tim kreatornya, tapi dari hamba Allah. Itu Allah mengizinkan rezeki dari Allah itu melalui hamba Allah, lalu disalurkan ke konten kreator. Itulah itu kita tidak tahu kapan datangnya rezeki, kapan datangnya hari apa, jam berapa, kita tidak tahu. Itu kuasa Allah. Cuman dengan cara jenengan membuktikan kerja keras, berdoa, itulah sampean bisa terwujudlah. Mulai dari penanggulan sampai ke pembibitan sampai ke saat ini, menanam pupuk semuanya sampai ke rumah ini. Alhamdulillah itu berkat doa-doa jenengan terjawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang itu tanpa kerja keras, tanpa kita berdoa, ya enggak ada apa-apanya. Ya enggak ada. Ini tanpa doa pun enggak jadi. Kita bekerja tok tanpa doa, sombong. Itu jangan kalau kita sudah di atas, jangan merasa di atas. Ya itu tadi satu, tetaplah rendah hati. Dari hal yang diberikan oleh hamba Allah ke keluarga kami, saya sendiri cukup lebih banyak harus bercermin pada diri sendiri. Bagaimanakah saya harusnya? Apakah saya harus sombong? Tidak. Satu, tidak pantas. Betul. Saya sombong karena itu wilayahnya Allah. Allah sombong pantas karena beliau mampu dalam hal segala-galanya. Betul. Itu fakta. Dan itu saya cukup banyak harus bercermin. Kedua harus banyak rasa bersyukur terhadap Allah, terhadap hamba Allah yang telah membantu kami. Betul. Dan untuk saat ini lebih saya berpikir fokus terhadap lahan utamanya. Siap. Dan kita bisa keliling-keliling ke lahan ini Pak Kamto? Bisa. Oke.
Nah, kita untuk saat ini mau keliling-keliling ya, untuk lahannya lewat sini aja ya. Nah, kita lewat dapur. Nah, ya teman-teman, sebetulnya ada yang progres yang kita perlihatkan lagi untuk rumahnya Pak Sukamto, yaitu mengenai dapur ya teman-teman semua ya. Mengenai dapur ini posisinya seperti ini. Apa namanya, dapur tunggul seperti ini ya teman-teman semua. Ini tunggul sudah saya belikan, tinggal pengerjaan aja. Papan sudah ada Pak Kamto ya? Alhamdulillah ada. Papan 5, ada, 10 ada. 10 ada. Dinding sebetulnya ada. dinding ada, tinggal pengerjaan aja ya teman-teman semua ya. Seng ada. Nah, bila mana, aduh loh, bila mana ada yang ingin membantu silahkan. Nah ya teman-teman semua ya, ini dapurnya Pak Sukamto seperti ini, seperti itu. Dan kita mau melihat ke belakang, ini pakai kayu bulat. Kayu bulat. Iya. Nah, ini pengerjaan kemarin 4 hari. Dan kita perlihatkan itu untuk daun bawangnya ya teman-teman semua ya. Dan gulutannya ini sudah bertambah. Dan gulutan daun bawangnya alhamdulillah sangat luar biasa ya teman-teman semua ya. Ini dimasukkan air lagi. Dan sebentar lagi ini kita lihat posisi apa namanya, posisi Pemecahan ini. pemecahan ya ini ya, posisi pemecahan. Dan ini kalau pemecahan begini jangan dicabut dulu. Alhamdulillah sudah bagus banget ya untuk daun bawangnya untuk Pak Sukamto ini, soalnya beliau rajin merawat. Pengaplikasian pupuknya juga luar biasa, mulai dari dolomit, dari Posca, dari Mutiara. Itu ya teman-teman semua ya, beliau mengaplikasikan pupuk itu. Dan peracunan yaitu menggunakan apa namanya, Prevaton untuk ulat. Dan saya salutnya untuk daun bawangnya ini, wes luar biasa, subur-subur sekali. Dan beliau sangat rajin untuk apa namanya, membuang ini ya, kotorannya seperti ini, sampah-sampah. Dan ini juga mulai dari rumput ini juga dibersihkan. Ini habis dibersihkan jenengan? Iya. Ya sebentar-sebentar kita harus bersihkan. Karena ini dulu kita bantu tuh 10 kilo, sekarang sudah dijual 11 kilo, masih segini banyaknya. Alhamdulillah. Nanti gini habis dipanen lagi tetap bertambah dia. Karena apa? Karena sudah punya anak-anaknya seperti itu. Nah ini ada kotorannya ini. Nah yang sebelah sini yang dari hamba Allah ini juga sama. Ini sudah mulai kelihatan bagus, sudah mulai hidup ya teman-teman semua ya. Ini sudah mulai hidup untuk daun bawangnya ini. Nah tuh mulai sudah pertumbuhannya bagus. Dan sebelah sini sama juga, ini sudah, ini yang kecil-kecil kemarin ya. Iya. Yang kecil-kecil kemarin ini sudah mulai mengejar ya hidupannya. Nah ini ya teman-teman semua, yang kecil-kecil kemarin batas mana ya? Oh ini, yaitu nih sebelah sini. Nah sebelah sini ini nanti akan tumbuh menghijau kembali ya teman-teman semua ya, untuk daun bawangnya. Ini rumputnya sebelah sini mulai ada hidup. Nah Pak Sukamto itu, wah ada ikan gabus, ikan gabus. Kutuk, wah kutuk kabur. Nah ini teman-teman, jadi untuk Pak Sukamto ini sistem penyiramannya itu seperti Pak Sudiwani, seperti itu. Jadi di lep untuk daun bawangnya ini. Sebetulnya ini kalau mau dipanen Pak Kamto bisa, tapi masih sayang saya, karena apa, masih dalam tahap pemecahan gitu loh. Iya. Ini belum ada berapa Pak Kamto? Belum ada 2 bulan, belum ada. Belum ada 2 bulan kan? Belum ada 2 bulan sudah secantik ini. Iya. Nanti kita telisip videonya dulu, proses penanaman awal ya. Proses penanaman awal nanti kita telisip videonya dulu, sudah berapa hari ya teman-teman semua ya. Iya. Dan nanti insya Allah kita kembangkan lagi untuk daun bawangnya, karena sudah kelihatan secantik ini. Dan perawatannya Pak Sukamto untuk merawat tanamannya
luar biasa ya. Ini sudah tinggi-tinggi nih. Wih, cantiknya ya. Mulai mengejar tinggi. Ini sudah layak. Kalau untuk jual, tapi kok saya butuh mengembangkan lagi. Sebetulnya Pak Kamto masih butuh kitab merah ya. Ya, pokoknya saya butuhnya yang itu merdeka. Merdeka ya. Ya, kalau yang gambar pedang itu perjuangan ya. Itu perjuangan itu. Kalau Soekarno Hatta kan merdeka. Merdeka. Iya betul Pak Kamto. Nah, kita siram-siram. Ini 1 jari loh besarnya tuh. Iya, itu sudah mau memecah lagi. Ini mulai pemecahan. Coba nanti tak tanam 1 jengkal jaraknya lah, biar mudah untuk Perawatan kan? Rumput. Merumputnya ini kan mepet sekali. Ini sistem tanamnya ini mirip kayak Pak Setiwan nih Pak Kamto. Nih. Padahal rumput itu jatahnya malam hari, sore lah. Sebentar. Wah, saya lupa ya. Tadi malam dimintain nomor penjual sayur, saya lupa. Oh, iya itu. Sama teman subscriber kita yang mau meluncur ke Sengata. Beliau di Sengata tanam daun sop. Oh. Nah, untuk daun bawang untuk saat ini harga masih normal. Masih di atas 45 sampai 50. 1 kilo untuk daun bawangnya. Wes luar biasa. Mau panen cabai pong ya? Mana tuh? Oh, saya pun ditawarin ayo kita ke cabai pong. Iya. Nanti kesini lagi Pak Wani, saya mau lihatnya sebelah sana itu. Wih, cantiknya. Oh, Pak Wani. Pak Wani. Ya Allah, Pak Sukamto. Sorry Pak Kamto. Dari kapan saya berubah jadi Pak Wani? Sorry. Ya Allah. Nah, ini dipetik Pak Kamto ya? Ya, petik ambil aja. Ya, ini bunga serai. Nih. Nah, ini bunga serai. Itu kemarin supportnya dari temennya jenengan untuk jambi-jambi cewek. Wis, iya. Kalau mau nikah lagi boleh? Jangan, enggak boleh. Itu enggak boleh Pak Kamto. Wis. Mantapnya Pak Kamto. Oh iya Pak Kamto. Apa? Jenengan mau nanam kangkung nggak Pak Kamto? Kangkung. Bibit kangkung mau? Bibit kangkung kayaknya belum tahu celahnya. Belum tahu celahnya. Saya pahami sawi ini. Sawi mau? Sawi mau. Mau. Oke, tak kasih. Lombok kecil? Lombok kecil alhamdulillah udah ada kan? Udah ada. Dulu. Oke. Nanti malah belum. Siap. Ini kan. Nah, kalau gini kan enak. Enggak gendong tangki, enggak terlalu. Jadi tinggal pakai kalau ada piring Pak Kamto. Ya. Pakai piring. Pakai tutup ember kah itu? Bisa ya? Bisa, yang lebar. Wah, cantik-cantik ini tuh. Ya Allah ya Rob. Udah mulai mau panen ini cabai pongnya. Panen lagi aja. Tapi mau jual sama siapa? Jual sama Pak siapa namanya itu? Pak siapa? Kuat. Nah. Wah, ini sudah waktunya nih. Udah waktu panen itu. Udah waktu panen. Wih, Lombok sampai suburnya itu Pak Kamto. Dan itu. Apa nih sawinya sudah dipanen belum? Belum. Ya ini sawinya ya teman-teman. 4 hari ya kayaknya sudah terlalu ini kan. Karena tertinggal kemarin. Wih, mantap sawinya juga subur. Iya. Ini berarti tanahnya subur banget karena sudah Pak Kamto. Sudah ternetralisir untuk zat asamnya ini. Zat asamnya sudah. Wih. Oke lah. Ini sawinya sudah tumbuh, cantiknya. Nah, ini lomboknya agak keriting teman-teman. Karena isapannya dengan itu pohon kelapa. Ini dekat ini pohon kelapa ini. Kita sini Pak Kamto. Nah, wih, ini cabai kecil pun buah tuh. Buah. Kita ke sana yuk Pak Kamto. Ke yang tanaman baru. Nah, ini minta disiram ini. Iya. Loh, ini hidup semua lomboknya tuh. Masya Allah.
Tabarakallah. Nah ini jadi sangat luar biasa untuk lahan Pak Sukamto. Sekarang sudah kelihatan menghijau ya teman-teman semua ya. Guys, mantap. Ada tanah kita kacang sedikit. Dan kita lihat ke sini. Nah, ini kan ada lomboknya, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, enggak ada cabenya. Nah kita lihat sebelah sini. Nah untuk sebelah sini ini mulai dari tanaman terong juga sudah bagus banget pertumbuhannya, dan lomboknya sebelah sana Masya Allah cantiknya. Udah buah itu kecil. Wih, nah ini beliau tanam tomat. Nah, ini tomat sini. Nah, tuh ini tomat yang apa itu Pak Kamto? Tomat yang itu kuning itu. Oh yang kuning. Wih, ini baru cabenya Masya Allah suburnya. Tapi kemarin habis kena hujan ya? Ya, tapi kan tetap aja membutuhkan asupan air yang lebih. Cantiknya Masya Allah, subur hidupnya untuk cabenya ya teman-teman semua ya. Ini berkat kerja keras Pak Sukamto dengan istri. Ini istri yang mecerik, Pak Kamto yang merawat. Nah, ini. Yang nanam istri. Yang nanam istri, yang ngecerik istri. Iya. Yang perawatan Pak Sukamto. Wes. Dari pupuk, dari sampai penyiraman, sampai penelitian dari daun sampai ininya. Pak Sukamto semua ya. Iya. Dan ya sebelah sini beda cabenya Pak Kamto. Beda, ada yang beda memang. Ini empong semua nih. Ini empong semua. Nah ini kayaknya beda nih. Beda. Gak keriting. Wih, suburnya Pak Kamto, Masya Allah. Dan tomatnya pun sama itu ya. Mulai ada kelihatan subur sudah tinggi-tinggi. Padahal itu awalnya kecil-kecil betul. Iya. Nggak menyangka. Dan itu ada tray yang udah mau dikasih semean juga itu. Oh gitu. Iya. Mau nyemai apa itu Pak Kamto? Cabe paling. Oh cabe. Ya. Siap. Kalau mau Pak Kamto sini bikin gulutan enggak apa-apa atau ya di itu. situ? Sini belah padi ini. Nanti Sini pun sudah ternetralisir padi loh, bisa dibikin gulutan. Ya. Yang bawah sini. Nah, ini untuk padinya sudah enggak dipanen. Ini paling buat makanan mentok. Iya. Makanan itu mentok aja. Dan kita ke daun bawang lagi. Sudah pokoknya mantap ini ya teman-teman semua ya. Itu sudah kita perlihatkan. Wes luar biasa. Dan yang bagian belakang ini alhamdulillah sudah hijau-hijau untuk tanaman terong sama lomboknya. Ya teman-teman semua ya. Mantap. Ini kerajinan keluarga Pak Sukamto, istri bersama suami. Dan ini sudah bikin bedengan lagi untuk Pak Sukamto. Ini mau nanti kita lihat mau ditanam apa. Nah ini Pak Sukamto biarpun sedikit tapi beliau mengerjakannya dengan bagus. Itulah jadinya lah seperti ini ya teman-teman semua ya. Nah ini sebetulnya kalau mau saya niat saya panen bisa, cuman saya belum mau tak panen ya. Maksud saya belum Pak Kamto tak suruh panen karena apa? Saya masih menunggu seperti apa sih nanti perkembangan yang sudah pemecahan gitu loh. Ini masih bobot, ini masih bagus. Kalau lombok bobot ini bagus, tapi kalau yang seperti ini sudah waktunya panen tahun ini. Ya. Tapi kalau yang masih kecil-kecil Pak Kamto, itu belum waktunya panen. Ya. Kalau yang satu-satu itu belum waktunya. Tapi kalau yang sudah seperti ini waktunya. Cuman nanti dulu lah. Soalnya daun bawang sini beda sama daun bawang Jawa. Kalau yang daun bawang Jawa kan apa namanya besar, panjang-panjang, panjang-panjang dan besar-besar seperti itu. Untuk daun bawang jenengan ini yang di Kalimantan itu beda,
bisa 50-an senti daun bawang yang Jawa itu 50 senti lebih kadang. Terus ini nih kita lihat ya, wah satu jari loh ini gedenya nih. Wah, ini padahal hanya menggunakan pupuk ya yang diaplikasikan tadi, saya sebut sudah di awal video. Itu pupuknya beliau mengaplikasikan. Nah ini pemecahan lagi sudah nih. Nanti tunggu sebesar jari tangan, lebih sedikit itu sudah ada tunas, mau tunas lagi. Ya, nanti ini panennya dipecah aja Pak Kamto ya. Dipecah aja, jangan dijabut brul. Iya. Tuh. Oke lah. 4 hari ini tidak saya cek rumputnya naik. Iya, karena 4 hari kan jenengan ada di rumah terus, di atas. Di atas terus. Nah ini kan harus dipetikin seperti ini untuk disempel daunnya. Dibersihkan seperti ini ya. Wes, mantap. Iya. Oke teman-teman, itulah cerita kita dari tempatnya Pak Sukamto. Alhamdulillah ini daun bawangnya sangat luar biasa. Pertumbuhannya mantap, subur sekali ya teman-teman semua ya, menghijau seperti ini. Oke teman-teman, itulah cerita kita dari Transmigrasi. Terima kasih Pak Kamto. Sama-sama Bang. Semangat selalu untuk menggarap lahannya ini dan siap bikin bedengan lagi. Dan nanti kedepannya insya Allah ya teman-teman semua ya, semoga semakin dikembangkan lagi untuk tanamannya seperti itu ya teman-teman semua ya. Dan nanti di sini berupa gulutan juga nanti ke depannya ya, pelan-pelan ya. Ini selesai ini memang saya sudah mau lari ke gulutan lagi. Gulutan lagi ya. Oke. Karena udah ini kan. Mudah-mudahan itu saya kejar dapat bedengan gulutan ya, biar meningkat tanamannya. Amin ya Allah, amin. Oke teman-teman, kita kembali ke rumah lagi ya. Monggo Pak, ayo kita kembali ke rumah lagi untuk ngobrol-ngobrol. Saya sedikit mau tanya sama masnya itu, Mas Rohmat, beliau dari Magelang. Mas Rohmat dari Magelang. Nah kita lewatnya situ kah? Mau ambil gayung dulu. Oh, ambil gayung. Nah kita lewat samping rumah aja. Nah ini materialnya masih banyak tuh. Materialnya masih banyak untuk Pak Sukamto. Nah kita sudah sampai di depan lagi. Kita sudah berjumpa dengan Mas Rohmat. Nah ini beliau asal Magelang. Ingin bertani di Kalimantan. Bagaimana jenengan, menurut jenengan Mas Rohmat, lihat tanahnya seperti ini 2016 dan 2017? Bagus. Terus ya, mudah-mudahan bisa dah. Mudah-mudahan bisa ya. Bisa. Oh pasti bisa. Ada, tenang aja. Ada apa namanya, nanti suhunya. Pawangnya ini. Pawangnya Mas Dasro. Bukan, kalau saya sih bisa ngomong nggak bisa tanam Pak Kamto. Udah lumpeng ais. Aduh. Nah, kita ngopi-ngopi ya teman-teman semua. Kita ngopi-ngopi bersama Mas Rohmat. Nah itu mana tadi? Magelangnya mana? Kaliangkrik ya, ini Kaliangkrik. Beliau seorang pemuda yang ingin bertani di Kalimantan, tapi saya salut penuh ketekatan. Satu, bener-bener nekatnya anak. Jauh dari ya, Jawa. Terus keduanya dari Tarakan ke Tanjung Selor, saya sendiri loh nggak berani. Tapi beliau saking pinginnya sampai ke Kalimantan Utara, sampai tempat lah ibaratnya. Beliau naiki speed jam 5 sore. 5 sore. Naik speed kecil.
Nah, saya pun enggak berani loh naik speed kecil itu. Nah, speed kecil itu sore biasanya gelombangnya agak lumayan. Nah, maksud saya itu. Terus kadang kan batang. Tapi beliau saking pingin memanage juga satu-satu ya, memanage ke ibaratnya keuangan. Karena perantau nekat juga ini, bonek juga. Ya kita apa namanya, semoga kita doakan beliau berhasil di Kalimantan Utara. Biar tidak nginap di Tarakan, beliau langsung naik speed itu. Tapi saya salut sih, saya sangat-sangat salut. Saya sendiri aja jarang lah orang sini berani naik speed malam. Biasanya dari Tanjung Selor itu terakhir jam 5. Dari jam 5. Tarakan pun sama. Ini kok masih ada yang mau masuk? Mau. Ya? Jam 5 sore itu naik speed beliau. Naiknya tapi speed kecil. Kan batas itu kan jam 4 kah kalau nggak salah, jam 4 itu kan speed besarnya kan batasnya jam 4 atau jam 3 itu. Speed besar terakhir itu sudah speed yang besar yang mesin 4 sampai mesin 3 itu. Lah ini Mas Rohmat naik speed kecil karena speed besar sudah tidak ada. Nah, jadi apa namanya, dinaikin lah ke speed kecil gitu. Perasaan jenengan gimana Mas Rohmat untuk naik speed kecil? Ya gimana ya? Ya soalnya kan saya belum pernah ya. Jadi itu ada kesempatan speed terakhir. Ya jadi ya saya ikut aja. Ikut aja ya. Oke lah. Nanti kedepannya ya semoga janganlah ya, karena sangat berisiko untuk perjalanan malam melalui air gitu, apalagi speed itu kan lajunya bukan main. Yang terutama yang ketemu kayu yang batang itu enggak kelihatan dari permukaan. Itu yang bahaya. Berapa kali sudah makan korban semua di Kalimantan Utara. Itulah ya, alhamdulillah beliau saking pinginnya jumpa saya dan sampai ke Tanjung Selor. Alhamdulillah beliau diberi kesehatan, diberi kelancaran, sampailah jumpa dengan saya kemarin. Saya jemput di Tanjung Selor di pelabuhan jam 6:30 malam jam 7-an lah, sampai jam 7 saya jemput, saya antar ke rumah seperti itu. Tapi menurut jenengan perasaannya sudah sampai sini gimana, melihat lokasi seperti ini gimana? Ya gimana ya? Ya sampai sini ya alhamdulillah, pertama sudah bisa sampai ke sini. Kedua ya ini terima kasih juga pada Pak Dasun karena saya udah ngerepotin beliau. Oh, aman Pak, aman. Dan udah diajak keliling-keliling juga. Aman. Yang penting bisa lah di sini ya, insya Allah. Amin. Ya, semoga begitu Mas, karena sampai sudah sampai sini, sampai ingin berkreasi apapun ya, insya Allah kita usahakan ya teman-teman semua. Amin. Ya Rabbal. Oke, terima kasih Mas informasinya dan Pak Sukamto. Cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di channel Dasrun. Tetap semangat terus untuk lihat channelnya Dasrun teman-teman semua ya. Kita akhiri video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada si Anam.